Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tetap baju putih, hari baru walaupun nggak ada, udah review kemarin ya pertandingan, cuma masih ada hubungannya dengan pertandingan Everton. Ada nanya ke gue, ini baju putih apaan sih bang? Manchester United, gue dulu beli pas zaman dulu ada MU Store, udah lama banget ya. Kayaknya 15 tahun yang lalu deh. Jalan masih single, ada MU Store dulu ada cafe MU tuh. MU Cafe dulu di Sarinah gitu. Terus dulu sempat mau buka katanya di Epicentrum, nggak jadi, habis tutup yang di Sarinah. Itu gue beli di situ gitu. Padahal barang-barang yang shirt gitu-gitu MU tuh ada di situ dulu. Cuman nggak tahu deh sekarang belum ada yang berminat invest kali ya untuk buka MU Cafe lagi atau MU Store gitu kan, karena katanya MU fans MU miskin karena nggak ada MU Store di Indonesia. Oke, gini, kemarin itu abis Amorim setelah pertandingan lawan Everton ada press conference Amorim gitu ya, yang mengatakan ya sama lah dengan apa yang dirasakan oleh United Identity dan apa yang dirasakan oleh para fans gitu, bahwa di babak kedua kita seperti nggak eksis gitu, seperti nggak ada gitu ya. Di babak pertama itu kita seperti tidak eksis gitu ya, kata si Robin Amorim. Dibilang katanya babak pertama kita nggak eksis, sedangkan harusnya gitu ya permainan itu kan harus bagus dimulai dari menit awal. Nah, kemudian sebelumnya itu beberapa menit sebelumnya kan Bruno juga di interview ya, di wawancara, dan ada beberapa tuh kutipan-kutipannya ya. Menurut gua sih jadi banyak beda interpretasi sih atas perkataan dia gitu loh. Memang babak pertama diakui nggak bagus ya oleh Bruno, cuman di babak kedua di ruang ganti, di dressing room, kita melakukan lebih banyak kebebasan dan pergerakan ya. Jadi dibilang adalah dengan dimotivasi, dengan kita harus banyak freedom dan movement ya, freedom movement gitu, pergerakan yang bebas gitu. Cuman jadi disalahartikan oleh banyak orang bahwa tuh kan seharusnya MU main freedom football gitu loh ya. Kalau dengan freedom football nggak terlalu ribet dengan metode-metode, nggak terlalu ribet dengan strategi-strategi yang terlalu strategi yang terlalu teoritis gitu. MU justru lebih bisa bebas lah, bisa berekspresi, bisa lebih menunjukkan identitinya gitu. Cuman menurut gue gini, bisa aja sih ini terjadi. Gue ngelihat bahwa Ruben Amorim ini juga bukan orang yang dia kan selalu berkata ya bahwa stick to his belief ya. Bruno Fernandes juga bilang bahwa pelatih kita selalu tetap pada pendiriannya, tetap pada keyakinannya, tetap pada ideologi dan idenya dia gitu, dengan pola 3-4-3 yang lebih narrow atau lebih inverted gitulah. Cuman gue ngelihat kalau dengan dari bahasanya Bruno bahwa ada instruksi untuk freedom movement ya, lebih freedom, lebih movement, lebih bergerak bebas, lebih bebas gitu. Ya gue rasa sih Ruben Amorim juga manusia yang bisa berkompromi gitu. Cuman dia nggak terlalu menunjukkan di depan media, dan juga dalam lapangan pun juga tidak ditunjukkan dengan gap yang jauh gitu. Istilahnya setelah yang namanya kompromi ya, maksudnya kayak Ten Hag lah ya, akhirnya bermain lebih pragmatis, direct ball gitu. Bisa jadi di babak pertama Ruben Amorim menginstruksikan pemain-pemainnya, oke, kita stick dulu nih to the plan A dulu nih ya, stick to the plan A dulu, stick dengan tetap pada ide gue ya, yang dulu semua harus lakukan untuk bermain 3-4-3 ya, dengan segala instruksi detailnya, pemain mesti seperti ini, winger seperti ini, penyerang seperti ini. Nah, cuman dan itu wajar kalau misalnya plan A itu tidak berhasil, ya pasti
plan B lah yang menjadi rencana atau strategi selanjutnya gitu. Dan gue rasa kalau ketika kayak kemarin ya kasusnya si melawan Everton, kita di babak pertama aja udah stuck ya, tanpa shot on goal bahkan waktu itu kemarin. Ya, Ruben Amorim menginstruksikan, oke, bagaimana kalau kita lebih lepas gitu ya. Ya. Ugarte, lo coba deh nggak apa-apa untuk mengisi posisi kanan yang lebih kosong, lo agak ke kanan. Kemarin kalau itu Ugarte tuh jadi agak menjadi wingback kanan loh. Si Dalot yang agak dimajuin ke depan gitu. Karena si siapa namanya Mazraoui diganti kan. Nah, jadi menurut gua itu bukan sesuatu yang maksudnya Bruno itu adalah berlawanan dengan ide dan gaya strateginya Amorim, tapi Amorim gue lihat si mulai ada ya kompromi, tapi bukan toleransi lah ya, kompromi sedikit lah ya, bahwa oke, gue dengan 3-4-3 gue kasih lo kebebasan deh untuk bagaimana lo bergerak, nggak selalu lo udah harus stick dengan position yang ada di setiap area lo masing-masing gitu ya. Jadi lebih ditujukan pada kebebasan lo untuk berekspresi sebenarnya ya. Ya memang kan terbukti kan setelah 20 menit babak kedua itu ya awal-awal juga nggak jalan banget, tapi 20 menit terakhir ya, plus juga dengan kontribusinya Chido Obi yang gue lihat dia bisa banyak bergerak untuk menarik lawan, menarik defense, menarik back tengah, menarik si Brad White atau si Trawoski gitu. Sehingga lo lihat kemarin Zerzi sama Garnacho jadi bisa bebas gitu. Bahkan ada kok di satu momen gitu dia seharusnya bisa dapat umpan through pass dari Maguire gitu ya. Nggak tahu apa Maguire nggak lihat atau nggak yakin ya. Cuman nih anak dengan formasi Amorim dan dengan mungkin diberikan kebebasan atau pergerakan yang bebas terhadap semua pemain, ini kayaknya nyetel gitu loh ya. Jadi itu sih yang pertama yang mau gue bahas. Jadi berkaitan dengan press conference-nya Amorim, berkaitan dengan wawancaranya Bruno juga ya, bahwa bukan maksudnya pemain tidak memberikan justru bertentangan dengan idenya Amorim, tapi justru di babak kedua Amorim coba kompromi, oke, coba gue kasih lo kebebasan gitu. Tapi stick ya dengan formulanya tetap berjalan nih, nggak lo lepasin nih dengan 3-4-3 lo ini nih ya, dengan 3-4-3-nya kita nih. Ya semoga sih kedepannya kompromi itu bisa dilakukan dengan konsistensi sih. Sebenarnya itu aja sih ya. Karena jadwal nih gue rasa juga minggu depan kita udah ngelawan Fulham di Piala FA, turnamen yang bisa menyelamatkan kita, sama di midweek minggu depan hari Rabu ya, hari Kamis tanggal 7 Maret, udah bulan Maret aja tuh, bayangin udah bulan ketiga 2025. Kita akan tandang ke Real Sociedad yang dimana menurut gua ya Europa League sih bisa jadi ajang buat pelipur lara ya sama FA Cup, tapi kalau untuk Europa League sih lu harus terima kenyataannya juga berat gitu loh ya. Semalam tuh gue nonton Atletico Bilbao lawan Getafe 7-1 menang, buset deh. Itu kalau seandainya kita bisa ketemu semifinal lawan Bilbao aja tuh, gue aja udah gak yakin tuh kayaknya tuh. Atmosfer stadionnya, Nico Williams-nya, coba lu bayangin tuh Nico Williams di sayap kirinya Atletico Bilbao yang ngejaga Diogo Dalot. Nah, stres gak lo? Jadi Europa League pun juga nggak bisa kita anggap sederhana gitu, tetap jadi yang berat lah buat Manchester United. Ya mau dikatakan apa lagi gitu loh. Sekarang kita 13 poin dari peringkat 18-19. Ipswich dan Leicester City ini kayaknya Ruud van Nistelrooy gini ya, kayak martir gitu kan ya. Demi Manchester United biarin deh kalah-kalah terus Leicester City gitu. Beda 13 poin kan. Ya ibaratnya kalau hitungan matematis ya kita boleh, kalau Ipswich kalah 4 kali atau Leicester kalah 4 kali ya, atau kalah 5 kali lah, ini kan sudah 12 pertandingan gitu. MU
toleransi lah, masih bisa toleransi kalah 4 kali lah, pasti bisa lolos kok ya, sisanya tapi harus menang gitu. Ya jadi liga udah kita butuh 10 poin ya untuk mencapai 40 poin kan, bahkan rekor itu 42 poin Everton aja tahun 2002-2003 itu mereka masih degradasi. 40 poin 42 poin gue rasa bisa dicapai sih ya. Untuk liga main ada yang nanya ke gue tuh kayaknya by DM atau apa ya, bang rela nggak Liverpool juara liga, karena tadi malam kan dia menang lawan City gitu. Ya sebenarnya City nggak jelek sih mainnya, tapi nggak ada Haaland ya udah gitu tuh kalau nggak ada goal getter. Yang pertama gue bilang ya, siapapun pemenangnya, siapapun juaranya, yang dibully tetap Manchester United gitu. Mau Arsenal yang juara, walaupun gak rela ya gue fansnya, soalnya ini sih apa ya, tinggi hati gitu kayaknya. Kalau Arsenal yang juara, yang dibully juga fans MU. Tuh lu lihat kita juara tuh, lu cuma juara Piala Ciki gitu. Kalau Manchester City yang juara, takkan dibilang tuh lihat 5 kali berturut-turut, lu bisa apa? Bisa nggak? Kalau Nottingham Forest yang yang juara tuh baru 3 tahun dari promosi bisa juara. Lu udah bertahun-tahun, udah 11 tahun nggak bisa juara liga, ya kan? Kalau Aston Villa sama juga, baru 5 tahun masuk degradasi, masuk promosi bisa juara. Kalau Liverpool juara ya udah jelas pasti tuh bisa 20 liga. Siapa pemenangnya? Liverpool. Aing sudah bilang, ya kan? Kalau misalnya gitu Liverpool yang juara. Jadi siapapun yang juara tuh pasti Manchester United yang kena getahnya gitu. Jangan kan juara deh, yang klub yang menang aja. Ini kayak kemarin nih ya, Aston Villa menang, Rashford 2 assist. Langsung kan. Yang dibully siapa? Ini senggol Manchester United. Tuh, lihat tuh. Rashford tuh 2 assist. Garnacho sama Højlund berdua tuh nggak ada tuh 1 assist pun di Liga Inggris. Terus cuman 2 itu doang yang lo bilang. Amat nggak lo bilang, ya itulah manusia. Manusia tuh ngelihat dari sesuatu yang dibanding ini jelek. Ya, jadi mandangnya ke bawah melulu. Gitu loh ya. Ya sombongnya terus-terusan gitu. Dia nggak ngelihat ada yang bagus nggak di-mention sama dia. Itu sifat manusia tuh, untuk menutupi kekurangannya gitu biasanya. Yang lebih dari dia nggak disebut. Terus dibilang ya itulah salah segala macam. Itu PR-nya Rashford sih. Itu karena Aston Villa-nya menang gitu loh, makanya diungkit-ungkit lah. Kemarin Olympique Marseille kalah tuh 3-0 sama Auxerre. Kok nggak ada yang mention Greenwood? Nggak ada yang hubung-hubungin Greenwood ke MU? Nggak ada postingan. Napoli kemarin kalah sama Como, klubnya orang Indonesia tuh yang punya tuh. Nggak ada tuh. Yang senggol-senggol McTominay ke Manchester United yang hubung-hubungin, nggak ada tuh. Anthony kemarin kartu merah aja tadi malam ya, makanya tak kasis tuh dia. Tapi kartu merah, udah nggak ada tuh yang hubung-hubungin ke Manchester United. Jadi siapapun yang main, yang menang, siapapun yang juara, ya MU tetap kena getahnya. Ya kalau mau dibilang Liverpool juara sih gue nggak masalah. Nggak masalah. Itu menjadi satu pelajaran kan, bahwa bagaimana sih transisi era itu yang benar kayak gimana. Ya itu kayak Liverpool gue bilang. Pemain gak usah banyak yang dirubah. Pelatih cukup meneruskan dan memperbaiki hal-hal yang kurang. Hubungan pelatih ke pemain itu dulu tuh yang diutamakan. Ya kalau dulu zaman kita ya ingat 12 tahun yang lalu ketika Fergie keluar dari Manchester United kan, David Moyes datang dengan membawa rombongan timnya, semua dibubarin. Hubungan dia juga beberapa pemain nggak terlalu bagus. Dia langsung merubah filosofi permainan dengan gaya Inggris lama yang main long ball, ya kan? Jadi pelajaran buat klub gitu loh, buat klub Manchester United dan klub lain. Kalau lu mau transisi era kepelatihan, ya kayak Liverpool lah. Itu jadi contoh gitu loh. Dan mungkin pelatih lamanya saya kayak Jurgen Klopp juga banyak berdiskusi kan dengan Arne Slot. Bisa aja gitu.
nggak langsung lepas terus jadi eksekutif gitu sehingga nggak bisa nyentuh ini, nggak juga itu jadi pelajaran gitu ya, walaupun jadi 20 pun jadi apa ya, motivasi lah buat Manchester United. Nah ayo udah kesusul lo, udah disamain lo 20, jangan sampai lo kesusul, maka segera lo memperbaiki diri. Oke? Jadi siapapun juaranya, siapapun penangnya, klub lain tetap aja yang disenggol tuh Manchester United. Even pun tiba-tiba Liga Jepang ada yang juara nih, Yokohama gitu, tapi disenggol Manchester United juga gitu. Percayalah. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United NDT, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.